Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, ketemu lagi dengan kami di channel Pabrik News. Kali ini kami akan menyampaikan berita yang masih viral, yaitu terkait stasiun TV nasional menayangkan berita menjelekkan pondok pesantren, kiai dan santrinya. Dan ternyata pondok pesantren tersebut itu sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Bagaimana tanggapan warganet yang marah dan emosi? Simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pemberitaan Trans 7 tentang pondok pesantren yang sangat mendiskreditkan pondok pesantren dan memberitakan sesuatu kehidupan pondok pesantren dengan tidak utuh dan tidak akurat, maka saya Imaduddin Usman Al-Bantani, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum Resek Tangerang Banten dan Wakil Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, mengecam Trans 7 dan menuntut Trans 7 untuk meminta maaf tidak cukup melalui kertas, tetapi harus melalui tayangan sebuah acara dengan jelas, dan kepada pemilik Trans 7 Khairul Tanjung untuk meminta maaf langsung kepada Kiai Lirboyo. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang telah melahirkan para generasi-generasi ulama, para kiai secara lumintu dari Wali Songo sampai hari ini, yang dengan pondok pesantren keislaman Indonesia hari ini menjadi umat Islam yang mencintai negara, umat Islam yang menghargai kebinekaan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, eksistensi pondok pesantren adalah sangat vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Siapapun orang yang ingin mendiskreditkan pondok pesantren dan memarginalkan pondok pesantren harus kita lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu. Yo. Tunggu-tunggunya aja. Beberapa hari terakhir, nama Trans 7 ramai dibicarakan. Santri-santri dari berbagai daerah datang berunjuk rasa, menuntut boikot. Tapi di balik semua teriakan itu, ada satu hal yang sering terlupa, bahwa kebenaran tak selalu terlihat dari siapa yang paling keras bersuara. PBNU akan tempuh jalur hukum untuk memperkarakan Trans 7 terkait tayangan Expose Unsensor yang mengulas pesantren. Menurut Ketua PBNU, Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, tayangan itu terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren dan tokoh-tokoh pesantren. Tak hanya itu, tayangan itu juga dinilai menghina nilai-nilai mulia yang dipegang teguh oleh dunia pesantren. Gus Yahya juga menganggap tayangan itu bisa merusak harmoni sosial di masyarakat. Penghinaan-penghinaan yang dilakukan dalam tayangan Trans 7 menyinggung dan membangkitkan amarah bagi kalangan pesantren dan warga NU, ujarnya tegas. Gus Yahya mengaku dirinya telah menginstruksikan Lembaga Bantuan Hukum PBNU untuk menempuh jalur hukum. Saya telah menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU untuk mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan terkait hal ini, ujarnya. Merespon instruksi itu, Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU langsung menyiapkan langkah hukum yang diminta. Pengurus LPBH PBNU Arifuddin mengaku pihaknya saat ini sedang menyusun rancangan laporan dan kajian pasal-pasal yang akan digunakan, termasuk kemungkinan menggunakan pasal 28 ayat 2 dan pasal 156 KUHP terkait ujaran kebencian. Menurut Arifuddin, tayangan Trans 7 telah menyebar ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan dunia. Karena itu, katanya pertanggungjawabannya tidak cukup hanya sekedar minta maaf. Pernyataan keras juga datang dari anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Kebangkitan Bangsa atau FPKB Oleh Soleh. Menurutnya, tayangan itu tidak hanya melukai perasaan umat Islam, tapi juga nilai-nilai moral dan budaya bangsa.
Karena itu dia mendesak agar Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menghentikan siaran dan mengaudit Trans 7. Media harus menjadi sarana pendidikan dan pencerahan, bukan alat untuk menghina atau menodai simbol-simbol keagamaan, ucapnya. By the way nih, Trans 7 sendiri saat ini udah menyampaikan permintaan maafnya yang disampaikan melalui berbagai media sosial resmi mereka. Bahkan telah membuat tayangan permintaan maaf yang ditayangkan melalui siaran TV. Selain itu, mereka juga telah mengirim surat resmi permintaan maaf yang ditujukan langsung kepada HM Adibu Soleh, pemimpin Ponpes Putri Hidayatul Mubtadiaat Lirboyo. Dalam suratnya, Trans 7 mengakui adanya keteledoran dalam proses penayangan dan mengaku menyesal atas dampak yang ditimbulkan. Tak sekedar itu, mereka juga telah bertemu dengan himpunan alumni santri Lirboyo atau Himasal yang ada di Jabodetabek. Hasilnya, Trans 7 bersedia memenuhi 5 tuntutan yang diminta para alumni santri Lirboyo. Dengan berbagai usaha serius Trans 7 meminta maaf, menurut kami di Pergerakan Indonesia atau PIS semestinya ya udah cukup. Gak usah persoalan ini dibawa ke jalur hukum, apalagi menuntut agar siaran Trans 7 dihentikan. Buat kami, apa yang ditampilkan Trans 7 adalah fakta yang memang ada. Bahwa ada narasi yang kurang tepat, kami setuju. Secara prinsip, media memiliki hak jurnalistik untuk mengangkat fenomena sosial, termasuk kehidupan pesantren, asal disajikan dengan niat edukatif dan berimbang. Kritik yang muncul seharusnya bisa dilihat bukan sekedar sebagai pelecehan, melainkan dorongan agar publik memahami dunia pesantren dari beragam sisi. Meski demikian, Trans 7 tetap punya tanggung jawab etis dalam penyajian kontennya. Namun, di sisi lain, reaksi berlebihan juga berpotensi menutup ruang dialog. Dunia pesantren adalah lembaga mulia yang berperan besar dalam membentuk karakter bangsa. Tapi bukan berarti pesantren bebas dari ruang diskusi publik. Keterbukaan terhadap kritik dapat menjadi bahan introspeksi, bukan penghinaan. Trans 7 patut diberi teguran tegas agar lebih berhati-hati dalam menyusun narasi. Namun kasus ini sebaiknya tidak berlanjut pada gugatan. Please boycott Trans 7 ya Allah moga-moga barikitan tujuh gak diizin mana ya Allah. Ibu TV nasional ya Allah, gak nyongko nek gawe berita kayak ngono loro atiku ya Allah. Ulama lah sepuh di ino koyo ngono agama ya Allah zaman akhir ya Allah loro rasane ya Allah. Mana harga diri kiai, harga diri santri ya Allah, gak ono kok iso ya berita kayak ngono lo sensor. Itu kan tertujukan TV nasional, dilihat seluruh masyarakat Indonesia. Kok iso-isone berita kayak ngono lulus sensor. Wis koyo yang menang netizen sing terai gak setuju karo pondok, gak seneng karo pondok. Nek sampean gak tau mondok gak ro rasane ya Allah. Cah loro Masya Allah santri se Indonesia. Cara ono wong ngene kene ngono wis Pak nong ya Allah, ngapunten ya Allah. Ngerti sampean piye guys? Trans 7 ki njaluk dipekno ya Allah. Ngendikane punya iku wis terai zaman akhir iki yo. Aku mau dikuyo-kuyo. Aku mau koyo gak ono ajine. Wong nek merjuangno agama ki ora oleh apa-apa. Wis pokok kabeh kalah karo zaman akhir ki ya Allah. Karo donya wis gak iso ngomong apa-apa nah ya Allah. Dulu pas kemarin pas berita runtuhnya pondok pesantren Buduran ku iso ngempet yo omongane netizen. Wis pondok dielek-elek koyo apa, santri dijatuhkan koyo apa, kiai dielek-elek koyo apa, iso ngempet. Tapi kok wis diomongno koyo ngono ning pihak Trans 7 ya Allah, rasane kok koyo gak terima ngono. Kiai di sampe dikono iki. Ya Allah. Bareng selamat kabeh Gusti. Setelah pihak Trans 7 secara resmi menyampaikan permohonan maaf pasca menayangkan siaran yang dinilai oleh banyak pihak mendiskreditkan pondok pesantren, kiai, dan santri, apakah ada kemungkinan pihak Trans 7 dikenai sanksi, baik secara administratif
maupun secara pidana. Oke, kita akan bahas. Tapi sebelum itu, buat Anda yang belum follow akun saya, segera follow karena Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman baru seputar hukum. Dalam hal ini kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, juga beberapa peraturan yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Perhatikan, di pasal 36 ayat 5 Undang-Undang Penyiaran diatur, isi siaran dilarang bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, dan atau bohong. Kemudian di ayat 6, isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan atau mengabaikan nilai-nilai agama, dan seterusnya. Nah, ini ancaman hukumannya ternyata adalah pidana, sebagaimana diatur di pasal 57. Jika yang melakukan itu adalah penyiaran televisi, maka ancaman pidananya adalah 5 tahun penjara atau denda sebesar 10 miliar. Kalaupun tidak terkena jerat pidana, kemungkinan besar akan terkena sanksi administratif. Perhatikan peraturan KPI mengenai standar program siaran. Di pasal 16 diatur, program siaran dilarang melecehkan, menghina, dan atau merendahkan lembaga pendidikan. Kemudian di ayat 2, penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Tidak memperolok pendidik atau pengajar. Nah, apakah nanti sanksi yang ringan, sedang, atau berat? KPI lah yang akan memutuskan. Jelas. Banyak yang lupa bahwa pesantren lahir bukan dari kemewahan, tapi dari keikhlasan. Dulu, ketika penjajah menutup akses pendidikan bagi masyarakat pribumi, para ulama, sebagian baru pulang dari Timur Tengah, membangun pesantren agar masyarakat tidak tenggelam dalam kebodohan. Mereka mengajar dibayar dengan beras, dengan hasil bumi, singkong, kelapa, bahkan kadang tidak dibayar sama sekali. Hingga kini, semangat itu masih hidup. Biaya di banyak pesantren sangat murah, bahkan terkadang gratis untuk anak yatim dan warga desa sekitar. Karena itu, kadang ya fasilitasnya seadanya. Gedungnya rapuh, santrinya tidur berdesakan, bahkan kadang harus memasak bersama-sama. Sekarang ada yang menuduh kiai hidup bermewah-mewah, naik Alphard, sementara santrinya hidup sederhana. Kenyataannya, yang punya mobil mewah mungkin hanya 1-2 orang saja dari jutaan kiai pesantren yang mengabdi dengan keikhlasan. Dan ada pula kiai yang justru punya usaha sampingan agar pesantren bisa terus berjalan tanpa membebani para santri. Bagaimana soal santri mencium tangan kiai? Itu bukan bentuk eksploitasi. Itu tanda cinta dan penghormatan. Karena kiai memberikan ilmunya dengan keikhlasan, bukan karena bayaran. Kita tentu perlu terus mendorong perbaikan pesantren, terutama soal keamanan dan fasilitas para santri. Tapi, mari juga adil dalam melihat jasa pesantren. Lembaga yang dari zaman penjajahan membuka pintu ilmu bagi rakyat kecil. Berdiri dengan keringat dan ketulusan, bukan kemewahan. Pesantren adalah pelita yang lahir dari cinta. Tempat di mana keikhlasan masih menjadi kekuatan yang paling utama. Trans 7 boikot Gus wis jelas untuk pamflet si sebar boikot ditutup ae. Trans 7 diboikot ditutup. Mungkin duit dicacah kuwi nggih kantor Gus Idam official. Cabang DKI ya. Mungkin ra iso ngelola karon nggih menyiarkan kebaikan. Trans 7 ini sapa to? Khairul Tanjung. Golek ana nomere. Anak singkong iki. Lah yo golek ana nomere. Ayo piro. Ditutup ae, logone didukne gantinen YouTube-mu kuwi. Ora ngono nggih gudang sonmu kuwi ora apa-apa. Makanya ketika seorang santri terus nesu ngamuk, ya benar itu ada beberapa alumni Himasal, beliau menyampaikan
berbicara tentang kecewa, ya kita kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Trans 7. Ya memaafkan. Tapi semisal kita itu tidak dididik adab atau akhlakul karimah oleh seorang guru, ya Trans 7 saya wis kobong, Pak. Kobong, Pak. Tapi karena dididik adab, dididik akhlak, saya ini iso roboh nek cara dididik adab karo akhlak. Bakar. Wong guru kuwi kiai kuwi ibarate kaya wong tuane dhewe lho, Pak. Dhewe iki sak ra cocok-cocoke karo wong tuane dhewe, wong tuane dhewe dilokne ngamuk ae dhewe. Dibrok tenan kok. Nah, apalagi pondok, apalagi sekelas Lirboyo yang mencetak para kiai-kiai yang ketika pulang itu mayoritas menjadi tokoh di daerahnya masing-masing. Mulai tokoh desa sampai tokoh kecamatan sampai tokoh bahkan tokoh nasional internasional. Cetak Lirboyo akeh banget. Yang pertama memang sedih, yang kedua maka dari itu kami berpesan kepada segenap para hadirin wal hadirat untuk tetap menjaga kondisivitas. 2 hari ini Trans 7 mendapat berbagai hujatan dari berbagai kalangan, bukan hanya dari santri dan alumni Pondok Pesantren Lirboyo, tetapi juga dari para ulama termasuk ormas Islam yang terbesar di Indonesia yaitu PBNU. Bahkan MUI juga mengecam keras narasi yang disampaikan oleh Trans 7. Memang di dalam narasi itu ada 2 hal menurut saya. Yang pertama, yang membuat narasi mungkin nggak tahu ya keberadaan dari Pondok Pesantren Lirboyo yang sesungguhnya. Yang kedua, yang pasti tidak memahami substansi pendidikan di pondok pesantren. Inilah narasi Trans 7 terhadap keberadaan Pondok Pesantren Lirboyo yang sangat kontroversial ini. Ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Satu, yang pertama, mohon Trans 7 untuk meminta maaf. Tidak hanya sekedar minta maaf, karena minta maaf pun satu permintaan tidak cukup. Yang kedua, kami mendesak tuntutan pada Tuan Pelayan KPID untuk segera mencabut izin yang dipateni orang-awani. Santri Nusantara! Santri Nusantara! Santri Nusantara! Bismillahirrahmanirrahim. Sisanya saya saja. Kami keluarga besar Aliansi Santri Nusantara se-Jawa Tengah dengan ini menyatakan sikap. 1. Menyatakan keberatan dan mengecam keras konten tayangan program Expose Uncensored pada 13 Oktober 2025 yang telah mendiskreditkan pesantren dan kiai. 2. Menginstruksikan kepada jajaran pengurus cabang Himasal se-Jawa Tengah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi menjaga marwah pesantren dan para kiai di wilayahnya masing-masing. 3. Menuntut kepada produser dan tim redaksi yang terlibat dalam tayangan tersebut harus diberhentikan dan diberi sanksi tegas. 4. Menuntut agar Trans 7 wajib menayangkan klarifikasi resmi dan program khusus yang memperlihatkan wajah sejati pesantren mulai keilmuan, akhlak,
dan pengabdian yang sesungguhnya. 5. Mendorong kepada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk meninjau kembali dan mempertimbangkan aspek kepatuhan jurnalistik Trans 7 dan memeriksa adanya pelanggaran termasuk izin penyiaran serta menjatuhkan sanksi yang seberat-beratnya dan bila perlu mencabut izinnya. Semarang, 15 Oktober 2025. Santri Nusantara. Santri Nusantara. Ingat, sebelum kita diajarkan ilmu di pesantren itu kita diajarkan adab. Betul? Adab itu lebih dulu daripada pengetahuan. Ingat. Allahumma shalli ala sayyidina wa asyiril alimin wa akhrina min aydihim salimin ya Allah. Demikianlah video yang bisa kita sampaikan dari pendapat warganet dan warganet semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tanda lonceng. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.